Sebenarnya kalau untuk rencana ataupun melihat potensi untuk usaha ini itu sebenarnya udah lama ya, karena kebetulan kami itu istri kebetulan itu dari Lampung, pulang pergi apalagi setiap lebaran itu pulang kampung, tapi kok melihat di sana itu di kebun-kebun dan petani-petani kopi itu hanya sekedar menjual selesai tanpa adanya pengembangan lain. Akhirnya tercetus 3 tahun yang lalu kira-kira itu, dan itu pun karena tidak sengaja ya, dibawakan oleh-oleh kopi banyak 10 kilo. Kita di sini bingung kita mau ngapain ya. Akhirnya saya berdua istri itu berpikir bahwa bagaimana kalau kita bikin kemasan di sini, kita jual di sini, bukan jual isi sebenarnya ya, kita kembangkan lah jadi usaha kopi kita ini. Dan kebetulan di masa COVID ya kemarin ya, kebetulan di masa COVID kemarin itu memang jalan yang sudah diberikan mungkin ya. Saya itu terpaksa berhenti dari pekerjaan saya sebelumnya, dan akhirnya saya fokus untuk pengembangan kopi ini ya sekitar 2 tahun yang lalu. Untuk masalah konsep di kedai ini ya, kita belum bisa disebut kafe ya, tapi cukup kedai aja. Konsep dari kedai ini sebenarnya sih nggak ribet amat ya, karena di sini kita mau berperan di kopinya awalnya, dan makanya di sini konsep yang kita buat ini senyaman mungkin, karena untuk tempat pun sebenarnya sudah strategis ya, tapi bagaimana orang di sini bisa ngopi-ngopi santai sambil ada makan bakso Malang itu dengan nyaman gitu ya. Kalau untuk kenapa memilih usaha ini seperti yang saya ceritakan dari awal itu, sebenarnya sudah lama kami itu melihat itu bahwa kok di daerah tempat istri saya tinggal itu petani di sana kok cuma hanya sekedar panen jual selesai, panen jual selesai. Akhirnya yaitu kita terpikirkan bagaimana mereka itu bisa jadi pengusaha di sana, bukan hanya jadi petani. Dan kami di sini membantu apa yang ada di sana itu kopi yang melimpah ruah untuk stok dan produk di sana itu, tapi belum tergarap dengan baik. Makanya akhirnya saya berpikir memutuskan bahwa ini kopi memang potensi yang benar-benar bisa dikembangkan. Pertama untuk kopi ya, untuk kopi itu di samping kopi tubruk ataupun kopi seperti kebiasaan orang-orang kita minum lah ya, kopi pahit, kopi hitam gitu. Dan ada juga menu-menunya itu ya macam-macam, seperti yang tadi seperti yang saya sebutkan itu ada kopi gula aren, terus ada kopi hazelnut, ada cappuccino, dan yang non kopi pun kita ada seperti apa ya, red velvet, terus green tea, matcha, dan lain-lainnya. Di samping pastinya itu di kita itu untuk menu makanan itu pastinya ada bakso Malang asli. Khususnya untuk kopi ya, kendala kita itu kalau kita tarik dari dulu ya, dari Lampung sana, kebetulan saya kopi Lampung. Di sana itu untuk bantuan dalam hal link ataupun kemudahan bagi petani di sana untuk bisa jadi pengusaha, bukan hanya jadi penjual, itu memang bukan yang nggak ada ya, tapi masih sangat kurang. Jadi akhirnya di sana itu kopi itu hanya sekedar dijual tuh ke pengepul saja, pengepul jual selesai tanpa adanya pihak-pihak yang bagaimana sih produk kopi yang sangat melimpah ini bukan hanya sekedar dijual seperti itu, bagaimana sih bisa dikembangkan, bagaimana sih bisa mendunia, itu paling dijelaskan seperti itu. Nah itu yang
kami merasa itu kok sangat kurang sekali gitu. Dan bukan hanya di tempat saya atau kebun kami ya, tapi di tetangga-tetangga ataupun saudara-saudara dan yang di tempat kami. Memang kendala itu seperti itu. Untuk mimpi kami ya, sebenarnya memang besar sekali ya untuk kopinya kayak gini. Karena gini, yang seperti saya sebutkan tadi bahwa kami nggak mau petani-petani di kampung kami itu hanya sekedar jadi petani gitu. Kami pun menginginkan petani-petani di sana itu menjadi pengusaha kopi dan bisa mengembangkan kopi-kopinya itu ya benar-benar bisa dikenal luas gitu. Dan itu mimpi kami itu menjadikan tetangga-tetangga yang pemilik kebun-kebun kopi itu bisa bersinergi dengan kami itu menjadi pengusaha kopi.